Ketua BEM Eva UBK akui terima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima. 20%. Mana distribusinya? Sebutin orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM Eva setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM Eva UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Isu dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK terkait aksi demonstrasi menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI membantah adanya keterlibatan pemerintah dalam pengondisian aksi mahasiswa. Kemudian yang ada upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga jadi atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah dalam menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam dugaan aliran uang yang diterima perwakilan mahasiswa dalam unjuk rasa bertemakan Tata Ulang Indonesia pada 15 Juni lalu di Medan Merdeka Selatan. YLBHI meminta Kapolri, khususnya Divisi Propam, mengusut dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa. Ini bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa yang mereka selama ini bergerak dengan murni ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya. Kan uang ini harus jelas.
peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan ya seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Ya, sementara itu Presiden Prabowo juga memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalami. Polisi telah menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan seorang wanita selama 3 tahun yang merupakan kekasihnya sendiri. Tim gabungan Polda Jawa Barat masih mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami motif tersangka serta adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami korban. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jabar membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Baik, jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalami. Sempat buron, Taufik Hidayat ditangkap di rumah kerabatnya di kawasan Ciparai, Bandung. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangatlah sadis. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji tersangka terbongkar 12 Juni lalu saat tersangka menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum dibawa petugas kepolisian ke Mapolda Jawa Barat, pelaku Taufik Hidayat sempat datangi rumah mantan atasannya guna meminta saran dan perlindungan hukum. Dadang juga turut mengantar Taufik Hidayat menuju Mapolda Jawa Barat. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena
Saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin dia nelpon lagi, Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Sementara keluarga Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan kekerasan oleh kekasihnya, meminta agar tersangka Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga berharap tersangka Taufik Hidayat mendapat hukuman setimpal. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan sama. Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Keluarga meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pihak Polda Sewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangges masyarakat yang mau kemake bebas kurang hanya ke panona beradi orang bisa ningali matur nuhun. Assalamualaikum. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berharap tersangka Taufik Hidayat mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Sebelumnya, tersangka Taufik Hidayat ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Pelaku kini masih diperiksa di Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Yuvita, korban penyekapan yang masih terbaring lemah di rumah sakit, berharap pelaku mendapat hukuman seberat mungkin. Yuvita pun sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian Polda Jawa Barat. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih ke Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya ini dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Budi juga menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Dan ini kan terjadi juga
wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia.